Bagaimana dengan masjid yang dibangun di atas tanah sewa? Idza kana al-masjidu fi ardin mustajaratin. Jadi masjid yang dibangun di atas tanah sewaan, tanahnya milik orang lain, disewalah oleh kita kemudian dibangun masjid. Seperti yang saya temukan di beberapa negara yang minoritas Islam, seperti di Korea Selatan, kemudian juga di Hong Kong. Tapi di Hong Kong beberapa masjid sudah milik sendiri, artinya sudah menjadi milik pribadi, tanahnya pun ya, bangunannya semuanya sudah milik yayasan masjid, sudah wakaf. Tapi ada yang masih berupa seperti perkantoran bentuknya, itu gedung beberapa tingkat, ya itu dijadikan masjid. Tapi bergabung di bagian bawahnya mungkin ada perpustakaan, itu ada yang masih seperti itu. Dan bahkan masih sewa, gedung tersebut masih sewa. Saya pikir tadinya ada salah satu masjid ya, saya pikir besar, masjid seperti biasa kita luas. Kalau yang lainnya ya masjidnya luas, biasa besar gitu. Tapi ada salah satu masjid yang ternyata seperti perkantoran, kecil-kecil gitu ya, berapa lantai cuma. Nah, dan itu masih sewa ternyata. Masih sewa, mereka sedang mengumpulkan uang untuk membeli lokasi tersebut. Tapi itu sudah digunakan menjadi masjid saat ini. Masih sewa, belum dibeli. Sedang ngumpulin teman-teman kita dari Indonesia khususnya, sedang ngumpulin uang untuk membeli ya, gedung tersebut. Artinya kan masih disewa. Bagaimana hukumnya? Ibaratul mughni wan nihayati, adapun teks dalil atau redaksional keterangan dari kitab Al-Mughni wan Nihayah dan juga kitab An-Nihayah, ada kalimat wala fima arduhu mustajaratun wa wuqifa bina'uhu masjidan alal qawli bisihhatil waqfi wa huwal asahhu. Dan tidaklah pada bangunan yang tanahnya disewakan, dan tidaklah bangunan yang tanahnya disewakan oleh pemiliknya wa wuqifa bina'uhu masjidan, dan kemudian diwakafkan bangunannya tersebut sebagai masjid alal qawli bisihatil waqfi wa huwal asahhu, menurut pendapat akan kebolehannya wakaf seperti ini, wa huwa, maka adapun pendapat tersebut adalah al asahhu, pendapat yang sah. Jadi bangunan, ada pendapat yang menyatakan bangunan yang dibangun di atas tanah sewaan, yang kemudian bangunannya saja diwakafkan sebagai masjid, ini adalah pendapat yang paling ashah, pendapat yang paling sahih. Keterangan ini terdapat di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj juz kedua Kitabul Waqfi karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini kitabnya ini ya, sudah saya kutip, sudah saya simpulkan beberapa keterangan dari beberapa kitab. Dan waqalul Haytami wafaqa kama fi kitabir Rawdatit Talibin lil Imam An-Nawawi qalahu huwal ashah. Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini juga sama, sesuai dengan pendapatnya Imam An-Nawawi di dalam kitab Rawdatut Talibin. Beliau mengatakan qalahu huwa al-ashahhu, pendapat seperti tadi itu merupakan pendapat yang paling sahih dari kalangan para ulama mujtahid. Kemudian memang ada
beberapa ulama yang mengatakan kalau yang diwakafkan itu tujuannya untuk masjid, sedangkan tanahnya itu bukan tanah wakaf masjid, maka tidak diperbolehkan bangunan tersebut jadi masjid. Ada yang mengatakan demikian, dan berarti i'tikaf di dalamnya itu tidak sah i'tikafnya karena itu bukan masjid, karena tanahnya belum diwakafkan untuk masjid. Ada yang berpendapat demikian. Tapi boleh diwakafkan untuk selain masjid. Contoh, hanya untuk musola saja. Untuk musola, tempat sholat boleh. Ataupun untuk madrasah, wakafnya untuk madrasah boleh? Boleh. Itu menurut ulama yang mengatakan tanah yang belum diwakafkan untuk masjid, bangunan di atasnya tidak boleh dijadikan masjid, tapi boleh dijadikan wakaf sebagai wakaf untuk kemaslahatan umat, diambil manfaatnya seperti madrasah, pesantren, atau apapun yang bermanfaat untuk umat. Tapi untuk masjid tidak boleh karena tanahnya belum wakaf masjid. Kata ulama yang berpendapat demikian, seperti dikutip di dalam kitab Asnal Matalib juz kedua karya Imam Zakaria Al-Ansari. Walau waqafa ma lam yarahu aw waqafal muajjiru ardahu allati ajjaraha awil warithu al musa bi manfaatihi muddatan awil mustajiru li ardin binaahu aw ghirasahu alladhi banahu aw gharsahu fiha sahha li anna kullan minhuma mamlukun yumkinul intifa'u bihi fil jumlati ma'a baqa'i 'ainihi sawa'un akanal waqfu fil akhirati qabla al inqidha'il muddati am ba'dahu kama saraha bihi Ibnu Shalah. Jadi bahkan andaikan orang yang mewakafkannya itu memberikan tenggang waktu, boleh dimanfaatkan dalam kurun waktu 1 tahunkah, 2 tahunkah, 5 tahunkah, katanya gitu. Nah, bangunan di atasnya ya, ghirasah, maka hal tersebut sah-sah saja kata Imam Zakaria Al-Ansari. Tapi kalau untuk masjid, kata beliau sih tidak diperkenankan karena belum kepemilikan tanah masjid. Tapi kalau untuk hal yang lainnya seperti bangunan yang diambil manfaatnya untuk umat, seperti madrasah kah atau pesantren kah, dalam tenggang waktu tertentu sekalipun ya diperkenankan. Jadi ada muddatan, ada tenggang waktu, perjanjian 5 tahun contoh ya, boleh-boleh saja kata Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Kemudian kesimpulannya ada juga keterangan dari kitab Fathul Mu'in. Nah, kitab Fathul Mu'in ini kitabnya karya Syekh Zainuddin Al-Malyabari. Ada yang menyebutnya, umum banyak menyebutkannya Malibari, padahal bukan Malibar ya, kata guru-guru kita seperti Abuya Kiai Haji Said, ketua PBNU, beliau menyatakan mengucapkannya Malyabar, sebuah daerah Malyabar. Itu nama daerah, bukan Malibar tapi Malyabar ya. Kata Buya Said begitu. Di dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malyabari diterangkan wa ulima mimma marra annal waqfa la yasihu illa bilafzin wa la ya'ti fihi khilaful mu'atati. Jadi wakaf itu tidak sah kalau tidak diikrarkan, tidak ada pengucapan atau pernyataan. Kalau orangnya bisu, pernyataannya bisa diwakili dengan tulisan yang disaksikan, tulisan yang disaksikan ketika menulisnya, kemudian mungkin ditandatangani oleh beberapa saksi. Kalau sekarang mah ke notaris lah gampangannya. Tapi kalau orangnya bisa berucap, maka illa bilafzin,
Tidak boleh tidak, harus melafalkannya. Saya mewakafkan yang ini apa, daerah mana, tempatnya di mana, bangunan mana, tanah yang mana, barang apa, dijelaskan ya. Ketika ditunjukkan yang ini tuh yang mana gitu. Falau bana binaan ala hayati masjidin wa adzina fi iqamati sholati fihi lam yakhruj bidzalika an milkihi. Jika dibangun di atas tanah, di atas sebuah tanah yang mana bentuknya mirip seperti umumnya bentuk masjid yang digunakan untuk sholat, entah ada kubahnya, entah ruangan bagian dalamnya kelihatan seperti untuk sholat seperti umumnya masjid, walaupun di luar tidak ada kubah, bentuknya kotak sekalipun, tapi interiornya itu interior masjid. Nah, kita sudah paham hayahnya tersebut. Wa adzina fi iqamati sholati fihi, kemudian diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di dalam bangunan tersebut, tapi tanahnya belum diwakafkan untuk masjid. Maka bagaimana kedudukannya? Lam yakhruj bidzalika an milkihi, maka tanah tersebut tidak lepas dari kepemilikan si pemiliknya, tidak serta-merta langsung otomatis jadi tanah wakaf, tidak. Kalau tanah itu belum diwakafkan oleh pemiliknya, walaupun di atasnya diperkenankan untuk membangun sebuah bangunan, bahkan digunakan untuk sholat di situ, jika belum diikrarkan oleh pemiliknya, maka tidak serta-merta otomatis tanah itu menjadi tanah wakaf, tidak. Faham? Ya, berarti pinjaman itu tanah minjem, masjid numpang di tanah milik orang lain. Nah, inilah Islam keadilannya. Kama idza ja'ala makanan ala hayatil maqbarati, seperti halnya juga contoh lainnya, jika suatu area tanah digunakan untuk pekuburan, ya, area tanah kosong tapi seperti pekuburan, wa adzina fid dafni, dan diperbolehkan orang-orang untuk menguburkan. Kalau contoh saat Covid seperti ini karena kekurangan area pekuburan umum TPU, daripada itu mayat atau jenazah pating geletak pinggir jalan, ya sudahlah pakai saja dulu tanah saya, tapi tidak diwakafkan untuk kuburan, ya, tidak diwakafkan untuk kuburan, hanya karena kasihan kepada keluarga dari si mayat tersebut dan kasihan kepada si mayat, di mana mungkin belum tersedia atau susahnya area pekuburan, ada agniya yang punya tanah luas, tanah tegalan, sudahlah dikuburkan saja dulu di sana, itu. Tapi tidak mewakafkan, tidak. Maka kondisi seperti itu kuburannya numpang. Kuburannya numpang. Jadi kalau pemilik tanah tersebut nanti, dan tanah itu bukan tanah wakaf untuk makbarah umum, bukan ya, artinya ada tanah milik, kepemilikan seorang. Kata yang punyanya, ini mau saya bangun, mohon keluarga memindahkan jenazahnya, ya pindahkanlah. Kecuali itu adalah tanah wakaf, yang banyak sekali kejadian tanah wakaf kemudian diambil paksa oleh orang-orang yang ingin membangun bangunan komersial, oleh bangunan komersial seperti dibikin mall, tapi tanah wakaf, ya, maka jangan. Ada pun beberapa ulama seperti MUI memperkenankan jika ada pengganti yang serupa ataupun lebih baik lagi, maka boleh dipindahkan, dialih fungsikan. Itu menurut beberapa ulama mutaakhirin, dengan syarat dialihkan ke tempat yang juga sama bagusnya, ya,
Mungkin strategisnya jalannya juga sama bagusnya strategis, atau bisa lebih luas lagi. Nah, itu menurut sebagian ulama mutakhirin ada yang memperbolehkan. Tapi afdalnya tidak merubah posisi atau merubah kondisi wakaf tersebut. Bi khilafi ma law adzina fil i'tikafi fihi ay fi ardihi fa innahu yasiru bidzalika masjidan. Berbeda kalau begini. Ada seseorang yang punya tanah. Kemudian kata yang punya tanah, "Nih, kalau mau i'tikaf mah di tanah saya di sini, i'tikaf saja di sini." Dan bukan dalam konteks bercanda, bukan. Bukan dalam kondisi bercanda, tapi beneran. Nih kalau mau i'tikaf mah di sini aja udah. Jadi kok di tanah ini i'tikaf. Maka ketika dia tidak bercanda, dia benar-benar mengizinkan orang lain i'tikaf di tanahnya, maka tanah itu menjadi wakaf untuk masjid. Kalau ada ikrar seperti itu, ada orang ikrar. Sini yang mau i'tikaf mah di sini saja. Sudah i'tikafnya di tanah saya di sini. Tapi bukan bercanda, benar-benar mempersilahkan seperti itu, maka langsung pada saat itu berarti dia telah mengikrarkan bahwa tanah itu diwakafkan untuk masjid, walaupun belum ada bangunan masjid. Walaupun belum ada bangunan masjid, baru tanahnya doang. Ya. Sah i'tikaf di situ, sah. Sah i'tikaf di situ. Karena tanah itu tanah yang diwakafkan untuk masjid walaupun belum ada bangunan masjidnya. Ini keterangan tersebut diterangkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malyabari di dalam kitab Fathul Mu'in. Demikian kurang lebih, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi faham dan menjadi lebih hati-hati. Oleh karenanya ada sebagian ulama yang ihtiyat, hati-hati. Jika ada umat yang mau memberikan wakaf, sampai-sampai ulama tersebut minta dirubah akadnya, ikrarnya, bukan wakaf tapi hibah, karena tetap saja pahala tergantung peruntukannya, pemanfaatannya. Ketika dihibahkan untuk majelis, ya tetap saja pahalanya ngocor jariyah. Ketika hibahnya untuk masjid, hibahnya untuk pesantren contoh, ya tetap saja ngocor pahalanya, tidak berkurang. Nah, itu sampai-sampai ulama yang ihtiyat seperti itu karena ketatnya bab wakaf. Ketika saklek wakaf contoh untuk madrasah, maka tidak boleh digunakan untuk majelis. Wakaf untuk madrasah tidak boleh digunakan untuk kegiatan majelis. Kalau wakafnya seperti itu, saklek, ya. Atau wakaf untuk majelis digunakan untuk madrasah, dan ini wakaf untuk pesantren, tapi digunakan untuk area sekolah Islam, contoh area sekolah, maka tidak bisa. Jadi saklek memang kalau urusan wakaf itu ketat. Oleh karenanya baiknya kalau ke kita, ke Ahbabur Rasul, ya, seperti beberapa kiai, teman-teman kami juga seperti itu, ada yang mau wakaf ke beliau, sampai mohon kalau bisa akadnya jangan wakaf katanya. Apa tuh? Hibah saja untuk pesantren, hibah aja untuk yayasan. Nanti penggunaannya tergantung kebutuhan, ya. Akhirnya hibah. Nah, seperti itu mungkin lebih mudah untuk kita mengelolanya dengan sesuai kebutuhan. Tapi kalaupun ada yang kekeh tetap maunya wakaf, ya kita terima, enggak apa-apa. Ya, tapi alangkah lebih baik kalau diserahkannya akadnya sebagai bentuk hibah, sebagai bentuk hibah. Seperti halnya majelis, hibahnya untuk majelis tapi nanti digunakan untuk pesantren kan boleh gitu. Hibahnya untuk majelis tapi digunakannya nanti ada uang kita bangun pesantren, bikin pesantren asrama santri dan sekolahnya kan juga
bisa seperti itu. Tetap penggunaannya untuk kemaslahatan umat. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.